Hari itu suasana bank cukup ramai. Orang-orang terlihat berjejer rapi. Sebagian sudah mulai gelisah karena antrian yang terasa tak kunjung bergerak. Udara dalam ruangan terasa dingin oleh pendingin ruangan. Tapi suasana hati para nasabah justru panas oleh rasa tidak sabar. Di antara kerumunan itu, seorang pemuda bernama Dika berdiri tenang di antrian. Ia baru saja pulang dari pekerjaannya sebagai karyawan swasta dan sengaja mampir ke bank untuk mengurus beberapa keperluan. Meski lelah, Dika tetap sabar menunggu giliran. Sesekali ia melirik jam tangannya, berharap antrian segera bergerak. Di sekelilingnya, banyak wajah-wajah yang tampak jenuh. Ada yang sibuk menatap ponsel, ada yang mengeluh pelan, dan ada pula yang saling melemparkan tatapan kesal. Namun, tak satu pun dari mereka yang benar-benar mau memahami bahwa para petugas bank juga tampak bekerja keras di balik meja pelayanan. Dika mengamati situasi itu dengan tenang. Ia tahu, sabar adalah kunci. Apalagi di tempat umum seperti ini. Namun, jauh di dalam hatinya, Dika tidak tahu bahwa hari itu akan menjadi hari yang tidak biasa. Ada sesuatu yang akan mengubah caranya memandang orang lain, dan mungkin juga mengubah nasibnya sendiri. Sekitar 10 menit setelah Dika berdiri dalam antrian, pintu kaca bank terbuka perlahan. Seorang nenek tua masuk dengan langkah yang pelan. Rambutnya sudah memutih, badannya sedikit membungkuk, dan tangannya menggenggam tas kain lusuh yang tampak sudah sangat lama dipakai. Semua mata sempat melirik nenek itu, lalu kembali sibuk dengan urusan masing-masing. Namun, ketika nenek tersebut berjalan ke loket tanpa mengambil nomor antrian, tampaknya ia tak tahu prosedur. Beberapa orang mulai menggerutu. Nenek-nenek, kok mau nyelak antrian? Bisik seorang ibu-ibu di belakang Dika. Petugas bank, seorang wanita muda yang tampak lelah, langsung bersikap ketus. Nenek, tolong ambil nomor antrian dulu. Jangan langsung ke depan. Sang nenek tampak kebingungan. Matanya menerawang, mencari mesin tiket yang dimaksud. Tapi sebelum sempat melangkah, beberapa nasabah malah mulai berkomentar keras. Kalau nggak ngerti prosedur, jangan ke sini, ucap seorang pria berjas sambil melipat tangan. Nenek-nenek, kok nyusahin aja? Timpal yang lain. Dika yang melihat kejadian itu hanya bisa menghela napas. Nenek itu tampak cemas. Matanya mulai berkaca-kaca. Ia tampak ingin berkata sesuatu, tetapi seakan takut akan semakin dihina. Situasi makin memanas, dan tak satu pun petugas lain yang membantu. Beberapa malah ikut menyeringai geli. Dika yang dari tadi hanya diam, mulai merasa ada yang salah. Bagaimanapun, tak seharusnya nenek itu diperlakukan seperti itu. Tanpa pikir panjang, Dika melangkah ke depan. Berdiri di samping sang nenek, tatapan semua orang langsung tertuju padanya. "Nek, sini saya bantu," ucap Dika lembut. Ia kemudian menggandeng nenek itu ke mesin nomor antrian, lalu membimbingnya kembali ke tempat duduk. Bisik-bisik dan gumaman nyinyir masih terdengar. Tapi Dika tak peduli. Ia hanya bisa tersenyum dan memastikan nenek itu duduk dengan nyaman. Namun, tanpa disadari oleh siapapun, hari itu adalah awal dari kejutan besar yang akan mengejutkan seluruh isi bank. Setelah membantu sang nenek mendapatkan nomor antrian, Dika duduk di sampingnya. Ia tahu, nenek itu pasti masih merasa canggung setelah dihina di depan umum. Tapi Dika memilih untuk tetap tersenyum dan mencoba mencairkan suasana. "Nenek, mau urus apa hari ini?" "Kalau mau, saya bisa bantu," tanya Dika ramah. Nenek itu menatap Dika dengan mata berkaca-kaca, lalu mengangguk pelan. Nenek hanya mau menanyakan tabungan nenek, tapi nenek bingung dengan semua prosedurnya. Ucapnya pelan. Dika pun dengan sabar menjelaskan prosedur sederhana yang harus nenek lakukan. Bahkan menuliskannya di selembar kertas agar nenek bisa memahaminya dengan mudah. Ia juga bersedia menunggu hingga nenek selesai dilayani. Beberapa orang di sekitar masih menggerutu, tapi Dika tetap tenang. Tak lama, antrian nenek dipanggil. Dika kembali mendampingi nenek itu ke loket. Petugas yang tadi sempat bersikap kasar kini hanya bisa terdiam canggung melihat Dika yang membantu dengan tulus. Ia bahkan tampak salah tingkah ketika nenek itu duduk di depannya. "Nek,
Ini data dan buku tabungan nenek. Dika membantu menyerahkan semua berkas ke petugas. Sepanjang proses pelayanan, Dika tetap setia mendampingi. Senyum nenek itu mulai merekah. Walau matanya masih menyimpan kelelahan, ia merasa ditemani oleh seorang cucu. Meski pemuda itu bukan siapa-siapa baginya. Selesai urusan di loket, nenek berbisik pada Dika, "Terima kasih nak, kamu sungguh berbeda dari yang lain." Dika hanya membalas dengan senyum ringan. "Nenek jangan khawatir, semua orang pasti butuh bantuan. Apalagi kalau sudah sepuh. Saya cuma melakukan apa yang semestinya dilakukan," jawab Dika. Tanpa diketahui Dika, beberapa karyawan yang memperhatikan mulai saling berbisik. Sementara itu, sang nenek perlahan berdiri. Tapi alih-alih keluar, ia berjalan ke arah ruang manajer bank. Semua orang heran. Itu nenek mau kemana?" bisik seorang nasabah. Beberapa pegawai saling berpandangan. Manajer bank yang melihat nenek itu lewat kaca ruangannya langsung keluar dengan wajah terkejut dan buru-buru membukakan pintu. Semua orang menatap bingung. Dika pun hanya bisa menatap keheranan. Apa hubungan nenek itu dengan manajer bank? Dalam sekejap, suasana bank berubah menjadi tegang dan penasaran. Semua orang di ruang pelayanan terpaku melihat nenek itu masuk ke ruang manajer bank yang bergaya mewah dengan logo perusahaan yang mencolok di dinding belakangnya. Manajer, seorang pria berkemeja rapi dengan dasi biru, tampak gugup dan langsung menyambut nenek dengan hormat. Dari balik kaca bening, orang-orang bisa melihat sang manajer membungkuk dalam-dalam, sementara sang nenek duduk santai di kursi tamu. Seolah ruang itu sudah sangat akrab baginya. Beberapa pegawai mulai saling berbisik, mencoba menebak siapa sebenarnya nenek tersebut. Dika masih berdiri di pojok ruangan, merasa penasaran, tapi tidak terlalu memikirkannya. Baginya, ia hanya membantu seorang nenek yang butuh pertolongan. Namun, beberapa menit kemudian, suasana bank mendadak gempar. Manajer membuka pintu ruangannya, lalu berjalan ke tengga-tengga ruang pelayanan bersama sang nenek. Wajah manajer tampak serius, sementara sang nenek tetap tenang, bahkan sesekali tersenyum ke arah Dika. "Perhatian semua," seru sang manajer, membuat semua mata memandang ke arahnya. "Nyonya Sari, yang barusan kalian hina, adalah pemilik saham terbesar di bank ini," lanjutnya dengan nada tegas. Seluruh ruangan seketika sunyi. Wajah petugas bank yang tadi bersikap kasar langsung pucat. Beberapa nasabah yang ikut menghina nenek tadi saling pandang, terdiam tak berkutik. Tanpa mengubah raut wajah, Nenek Sari berbicara pelan namun tegas. "Saya hanya ingin menguji bagaimana kalian memperlakukan orang yang tampak lemah dan tak berdaya." Nenek lalu mengalihkan pandangan kepada manajer. "Tolong proses penarikan seluruh saham dan tabungan saya dari bank ini." "Apa?" seru manajer spontan. Terkejut bukan main. Bisik-bisik mulai terdengar dari seluruh penjuru ruangan. Semua orang kaget. Pegawai yang tadi menghina nenek sampai terisak dan memohon maaf. Namun, nenek tetap tenang. Keputusannya sudah bulat. Dika hanya terdiam, masih mencerna kejadian yang berlangsung begitu cepat di depan matanya. Ia tak pernah menyangka bahwa nenek yang dibantunya ternyata adalah orang yang sangat berpengaruh. Sementara itu, semua orang mulai memandang Dika dengan kagum, seolah menyadari bahwa hanya dirinya yang memperlakukan sang nenek dengan hormat sejak awal. Hari itu, bukan hanya suasana bank yang berubah, tapi juga nasib Dika yang perlahan-lahan mulai mengarah ke kejutan besar. Keesokan harinya, suasana bank jauh lebih sepi dari biasanya. Namun wajah-wajah pegawai dan manajer masih tampak tegang dan panik. Kabar tentang Nenek Sari yang menarik semua sahamnya sudah menyebar ke seluruh kantor pusat dan cabang-cabang lainnya. Tidak ada yang menyangka bahwa nenek tua yang sederhana itu adalah pemegang saham terbesar yang selama ini menjadi penopang keuangan bank tersebut. Pagi itu, Nenek Sari kembali datang ke bank, didampingi oleh seorang notaris dan seorang pria parubaya yang tampak seperti penasihat keuangannya. Dika yang kebetulan juga datang untuk mengurus keperluannya kembali, memandang dari kejauhan dengan raut bingung. Seluruh pegawai tampak sibuk menyambut nenek dengan penuh hormat. Tidak ada lagi wajah sinis atau ucapan kasar seperti kemarin. Mereka bahkan berlomba membukakan pintu, menyediakan kursi, dan menyuguhkan minuman hangat. Namun,
Nenek Sari tetap datar. Ia hanya menatap mereka dengan dingin, lalu langsung menuju ruang manajer yang sejak kemarin sudah disiapkan untuk proses penarikan. Beberapa saat kemudian, pintu ruang manajer kembali terbuka. Kali ini, Nenek Sari keluar membawa sebuah map tebal, diikuti notaris dan manajer yang tampak lemas, seperti habis kehilangan seluruh tenaganya. Dengan langkah pelan, Nenek Sari menghampiri Dika yang berdiri di dekat pintu masuk. "Nak Dika," panggil nenek lembut. Dika terkejut. "Iya, Nek." Nenek Sari tersenyum. "Terima kasih atas kebaikanmu kemarin. Tidak banyak orang yang mau memperlakukan orang tua sepertiku dengan hormat, tanpa peduli siapa aku sebenarnya." Dika hanya mengangguk. "Saya hanya melakukan apa yang menurut saya benar, Nek." Nenek lalu menyerahkan sebuah amplop kecil kepada Dika. "Anggap ini sebagai ungkapan terima kasih. Jangan ditolak." Dika menerima amplop itu dengan canggung. Sebelum sempat bertanya, Nenek Sari melangkah pergi bersama rombongan notaris dan pengawalnya. Beberapa pegawai hanya bisa menunduk, menyesali perlakuan mereka kemarin. Wajah manajer bank bahkan terlihat pucat pasi, menyadari betapa besar kerugian yang baru saja dialami banknya. Begitu Dika membuka amplop itu, matanya membulat. Di dalamnya terdapat secari kertas dengan tulisan sertifikat saham. "Kepada Dika, aku serahkan sebagian kecil saham milikku. Gunakanlah dengan bijak." Tangan Dika bergetar. Sebagian kecil? Namun, angka yang tertera di sertifikat itu membuatnya nyaris tak percaya. Angka yang tertulis lebih dari cukup untuk merubah hidupnya. Sementara itu, Nenek Sari berjalan keluar dari bank dengan senyum puas. Bukan karena berhasil menarik semua sahamnya, tapi karena masih ada pemuda seperti Dika yang menjadi alasan mengapa dunia ini pantas untuk terus dipercaya. Beberapa hari berlalu sejak kejadian mengejutkan di bank. Berita tentang Nenek Sari menarik seluruh sahamnya menyebar luas. Bahkan sempat menjadi topik di beberapa media lokal. Bank tempat Dika biasa menabung pun mulai kehilangan kepercayaan masyarakat. Banyak nasabah yang memilih menarik tabungan mereka. Para pegawai yang dulu bersikap sombong mulai merasakan dampaknya. Sementara itu, Dika yang masih memegang sertifikat saham dari Nenek Sari tidak tahu harus berbuat apa. Ia merasa bingung, bahkan sempat berpikir untuk mengembalikan sertifikat itu. Namun, belum sempat ia mengambil keputusan, sebuah mobil hitam berhenti di depan rumah kontrakannya. Seorang pria paruh baya turun dari mobil dan menghampiri Dika. "Apakah Anda Dika?" tanya pria itu sopan. "Iya, ada apa ya Pak?" jawab Dika. "Perkenalkan, saya Pak Harun, penasihat pribadi Nyonya Sari. Beliau ingin Anda hadir di kediamannya hari ini. Nenek sudah menunggu," ucap pria itu sambil tersenyum ramah. Dika akhirnya mengikuti Pak Harun menuju rumah Nenek Sari yang ternyata sangat besar. Jauh dari kesan nenek biasa, rumah itu seperti villa yang asri, dikelilingi taman dan pepohonan rimbun. Sesampainya di dalam, Nenek Sari menyambut Dika dengan senyuman hangat. "Selamat datang, Nak Dika. Terima kasih sudah mau datang," ucapnya. Setelah berbincang sebentar, Nenek Sari mulai bercerita tentang siapa dirinya sebenarnya. Ia adalah salah satu pemegang saham terbesar di beberapa perusahaan ternama, termasuk bank tempat kejadian itu terjadi. Namun, sejak muda, Nenek Sari selalu menyamar sebagai orang biasa untuk menguji sikap orang-orang di sekitarnya. Sudah berkali-kali, Nenek melakukan hal seperti kemarin. "Nak, tapi sangat jarang ada yang benar-benar mau membantu tanpa pamrih. Kamu adalah salah satu dari sedikit orang yang tulus," kata Nenek Sari. Dika hanya bisa terdiam. Hatinya campur aduk antara kagum dan tak percaya. Nenek Sari melanjutkan, "Saham yang nenek berikan kemarin adalah milikmu sekarang. Nenek sudah urus semua surat-suratnya. Itu hanya sebagian kecil dari yang nenek punya, tapi cukup untuk membuatmu hidup mapan. Tapi ingat, gunakanlah itu untuk kebaikan." Air mata Dika hampir jatuh. Ia tak pernah menyangka kebaikan kecilnya berbuah begitu besar. Sore itu, Dika pulang bukan hanya membawa saham, tapi juga membawa pelajaran hidup yang tidak bisa dinilai dengan uang. Sejak hari itu, hidup Dika berubah secara perlahan namun pasti. Dengan saham yang diberikan oleh Nenek Sari,
Dika menjadi salah satu pemegang saham baru di perusahaan besar. Namun, alih-alih berfoya-foya, Dika tetap hidup sederhana. Seperti biasa, ia memilih untuk belajar lebih dalam tentang keuangan dan manajemen, agar amanah yang diberikan Nenek Sari tidak sia-sia. Kabar tentang Dika pun menyebar, bukan hanya sebagai pemuda yang mendapatkan warisan saham, tetapi sebagai contoh kebaikan dan kejujuran yang jarang ditemui. Banyak orang yang dulu memandang remeh, kini mulai menghormatinya. Sementara itu, bank tempat kejadian itu berlangsung terus menurun performanya. Beberapa pegawai yang dulu bersikap arogan, memilih mengundurkan diri. Manajer bank pun dipanggil ke kantor pusat untuk mempertanggungjawabkan sikap buruk yang telah mencoreng nama baik bank. Dika sering mengunjungi Nenek Sari. Hubungan mereka semakin akrab seperti cucu dan nenek kandung. Nenek Sari yang sudah tua merasa tenang karena tahu ada pemuda yang akan melanjutkan semangatnya, membantu tanpa pamrih, dan memperlakukan semua orang dengan hormat, tanpa melihat penampilan atau jabatan. Sore itu, saat Dika dan Nenek Sari duduk di beranda sambil minum teh hangat, Nenek Sari berkata lirih, "Nak Dika, dunia ini bukan hanya tentang uang atau jabatan, tapi tentang bagaimana kita memperlakukan sesama manusia. Teruslah jadi seperti kamu kemarin di bank, bahkan setelah kamu kaya sekalipun." Dika hanya mengangguk dan tersenyum. Ia memahami bahwa pelajaran terbesar bukanlah soal saham atau kekayaan, melainkan tentang menjadi manusia yang benar. Sejak hari itu, Dika berjanji dalam hatinya akan selalu menjadi pemuda yang sama, yang sederhana, tulus, dan tidak memandang orang dari luarnya saja. Dan bagi siapapun yang pernah ada di bank hari itu, mereka takkan pernah lupa bahwa kadang wajah tua yang lusuh bisa saja memiliki segalanya, dan sikap kecil kita akan menentukan lebih dari yang kita bayangkan.